warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para alim, ulama, asatidz wal asatidzah, para sepuh, nisepuh, bapak ibu, ikhwata iman, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dengan ketakwaan, menjaga kita dengan kesehatan, keafiatan, dan terus-menerus membersamai kita dengan keberkahan. Alhamdulillah, syukur puja-puji kita haturkan di pagi hari ini. Allah menghimpun wajahkan kita dalam majlis orang-orang yang beriman, yang berharap di setiap langkah kakinya, di setiap waktu yang dilewatkannya adalah karunia, ampunan, rahmat. Bahkan kita berharap diangkatnya derajat, hadir di majlis ilmu disetarakan dengan jihad. Setiap langkah kakinya adalah ampunan, yang satu langkah berikutnya adalah derajat yang ditinggikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari adalah ilman nafi'an, ilmu yang menghadirkan amal, ilmu yang memotivasi kita untuk beramal, ilmu yang memperbaiki amal. Alhamdulillah, kita tunaikan sholat fardu sebagaimana kewajiban kita, dan tidak ada cara yang lebih cepat mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya kecuali melalui ibadah yang Allah wajibkan dalam syariatnya. Kemudian ada hamba-hamba yang tidak cukup hanya dekat dengan Allah, tapi dia menginginkan untuk agar dicintai Allah. Kemudian dia menunaikan sunnah-sunnah nabinya. Maka yang kita lakukan hari ini adalah fardu kalaku, sunnah kalampah. Jadi fardunya kita lakukan, sunnah pun juga kita laksanakan. Alhamdulillah. Salawat salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah sebagaimana Allah yang perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan salawat salam ini yang pertama adalah menjadi ibadah, karena tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali di situ Allah janjikan pahala. Maka salawat salam ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan ia bersolawat kepada Nabi. Karena itu kita pun juga diperintahkan melakukannya. Yang kedua, fadilahnya Nabi SAW menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah curahkan kepadanya 10 rahmat. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah salawat ini menjadi identitas kita. Salawat salam kita menjadi tanda pengenal ketika kita membutuhkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang paling didekatkan dengan Nabi kelak di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak bersalawat kepadanya. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Nabi, adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita awali majelis kita dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah hari ini bahasan kita adalah seputar ilmu, seputar ulama dan kewajiban mengikutinya, serta jenis-jenis ulama yang dikenalkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bab ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, yaitu sifat ilmu. Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran dengan satu sifat diantaranya alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan yang lahir, yang batin, yang tampak, yang tersembunyi, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu diturunkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam memiliki keutamaan dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun. Maka orang yang alim, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Maka iblis yang sudah begitu lama beribadah di dalam surga Allah pun diperintahkan Allah untuk bersujud. Sujud dalam tafsir disebut bukan sujudnya sebagaimana kita menempelkan kening kita di atas tempat sujud, tapi sujud dalam arti menghormati Nabi Adam alaihissalam. Meskipun Nabi Adam itu junior, baru diciptakan beberapa saat, iblis yang sudah begitu lama, kemudian Bapak Ibu sekalian, tetap saja Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Dan iblis menolak, tidak berkenan, karena iblis memiliki sifat yaitu ujub dan sombong. Karena ia merasa sebagai ahli ibadah yang didekatkan dengan Allah, dan yang kedua karena asal muasal penciptaan yang dirasa lebih mulia daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa iblis, malaikat diperintahkan sujud kepada Adam? Allah nyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha, karena Nabi Adam memiliki ilmu. Jadi bab ilmu ini menjadikan seseorang terangkat derajatnya di hadapan Allah, di hadapan makhluk-makhluk Allah. Allah yang mengangkat derajatnya dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang mengangkat orang-orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Orang berilmu disebutlah ulama. Jadi kita bahas hari ini adalah tentang ilmu, tentang ulama, kewajiban mengikuti mereka, dan jenis-jenis ulama di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu akhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kewajiban mengikuti ulama secara umum kita bisa lihat sejak awal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta hidayah, dan di antara kalimat yang kita gunakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan hidayah adalah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami hidayah, petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus, agar mengetahui jalan yang lurus yang nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang tidak bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Maka jawaban Allah agar kita dapat sampai pada tujuan itu melalui siratal mustaqim dengan jawaban siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana ya Allah? Kata Allah, siratal ladzina, jalannya orang-orang. Ternyata Allah tidak mengatakan sirati atau siratullah, jalanku atau jalannya Allah, atau siratoka, jalanmu, tidak. Tapi Allah mengatakan jalannya orang-orang. Tidak nyari jalan sendiri, ngarang-ngarang jalan. Nanti kalau ngarang-ngarang jalan pusing sendiri, nyasar sendiri, nanti bingung sendiri. Tapi Allah katakan siratal ladzina, ikutilah jalannya orang-orang. Siapakah orang-orang itu? Syaratnya an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau ya Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Kenikmatan apa? Karena mintanya hidayah. Sejak awal kita minta ihdina, berikan petunjuk, berarti orang-orang yang sudah lebih dahulu mendapatkan petunjuk. Jadi kita ngekor di belakang orang-orang yang mendapatkan petunjuk agar tidak salah jalan. Karena orang ini sudah mampu, sudah dimampukan oleh Allah, sudah sampai pada tujuannya. Siapakah yang dimampukan itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya semuanya merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Nabi, ikutilah Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikutilah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika engkau mengakui mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Perintah untuk Nabi agar manusia mengikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah pasti ampunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan dosa-dosa kita. Allah mencintai kita, Allah juga mengampunkan dosa kita. Mengikuti Nabi, apakah cukup mengikuti Nabi? Maka ternyata kemudian kita memahami ketika Nabi sudah tiada, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Ikuti juga petunjuk-petunjuk apa yang dilakukan khulafa'ur rasyidin, karena mereka yang mengikuti Nabi jalannya sesuai dengan keinginan Nabi. Ikutilah jalan mereka yang mengikuti Nabi. Nabinya sudah gak ada, khulafa'ur rasyidin yang gak ada, sahabat-sahabat lain yang gak ada, maka ikutilah jalan-jalan yang juga mengikuti mereka. Bersambung, namanya sanad. Al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Nabi ke para khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus hingga ulama, dan sampailah hari ini ilmunya disebut sanad, rantai-rantai ilmu. Maka ikutilah orang yang memiliki sanad dalam ilmu. Tidak ngarang, tidak nyari sendiri, tapi betul-betul memiliki sanad ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan sanad ilmu itu siapa? Ulama. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyatakan dalam hadisnya bahwa Nabi tidak meninggalkan apapun dari harta benda, sebagaimana kita kalau meninggalkan harta. Nabi meninggalkan ilmu. Maka orang yang mengambil ilmunya Nabi adalah mengambil bagian yang besar. Siapa yang mengambil ilmunya Nabi, mereka telah mengambil warisan ilmu, warisan bagian dari Nabi yang sangat besar, penting. Siapakah yang mengambil warisan ilmu Nabi? Ulama. Jadi ulama itu nanti jadi umum, Pak. Sahabat itu mereka yang hidup berdampingan dengan Nabi, beriman kepada Nabi, berjumpa dan beriman kepada Nabi, disebutlah sahabat. Tapi di antara sahabat ada yang dikategorikan ulamanya sahabat. Tabi'in juga sama. Tabi'in itu orang yang tidak berjumpa Nabi, hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi generasi berikutnya. Tapi di antara tabi'in ada yang juga disebut ulama tabi'in, ulamanya para tabi'in. Sama, setiap generasi
ada ulamanya. Al-ulama warasatul anbiya, dan ulama itu para pewaris dari Nabi. Warisnya Nabi diambil oleh para ulama. Apa pewaris? Apa yang diwariskan Nabi? Ilmunya, dan ulama yang mengambilnya. Karena itu kita diperintahkan mengikuti mereka. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian itu bermujalasah, duduk berdampingan dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan sering-sering mendengarkan kalam-kalamnya para hukama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Kewajiban kita mengikuti mereka. Dalam satu riwayat, kalau tidak salah, mohon maaf, dalam kitab Nasuhul Ibad, kalam dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan salah satu kalamnya adalah bahwa berteman dengan ulama adalah keutamaan. Kalau kita punya teman, sahabat yang kita kenal dekat dan itu adalah ulama, itu adalah keutamaan. Tetapi mengikuti manhaj mereka, cara beribadah mereka, nasihat-nasihat mereka adalah kewajiban. Jadi ada zahiruhunna fadilah wa batinuhunna fariidhah. Ada hal-hal yang zahirnya keutamaan, tetapi batiniyahnya kewajiban. Di antaranya berteman dengan ulama, kenal dengan mereka adalah keutamaan. Tetapi mengikuti apa yang mereka lakukan, nasihat-nasihatnya, contoh dalam amaliyah ibadahnya, karena ilmunya mereka, maka itu adalah kewajiban. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon berkenan kalau nanti Bapak Ibu sekalian mau kemudian membacakannya. Ada salah satu doa yang diucapkan, didawamkan juga oleh para ulama. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna ghadan fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma hina, ya Allah hidupkan kami sebagaimana hidupnya para ulama. Jadi kalau mau hidup sebagaimana Salman Al-Farisi mengatakan ish kariman aumut syahidan. Kalau hidup harus mulia. Bagaimana hidup mulia itu? Hiduplah sebagaimana hidupnya para ulama. Allahumma hina bihayatil ulama, hidupkan kami sebagaimana hidupnya para ulama. Bagaimana kemuliaan para ulama? Ulama itu dalam bahasa Sunda begini Pak Bu. Seseorang, ya ku Sunda tapi Pak, anu dina sirahna pinuh ku ilmu, dina hat dadana pinuh ku kayakinan, tingkah paripolahna teu seueur teuing carekeun Allah. Dina sirahna pinuh ku ilmu. Ulama tuh punya ilmu dan banyak ilmunya. Kalau sedikit ilmunya orang alim. Tapi kalau ilmunya banyak, ulama. Jadi tidak ada alim ulama. Ya kalau mau ngumpul ada alim dan ulama. Kalau alim itu punya ilmu tapi tidak banyak, hanya tahu saja, cangkang-cangkangnya saja atau sebagian kecilnya saja. Tapi kalau ulama bukan jamak dari orang alim. Bisa saja ulama itu jamak kumpulan orang alim, tapi secara definisi alim itu paham ilmu, sementara ulama memiliki pemahaman dan ilmu yang banyak. Ulama mereka mulia karena ilmunya. Yang kedua, mereka mulia karena amalnya. Ya, kenapa dimuliakan? Karena kepalanya penuh dengan ilmu. Dan ilmu itu di Quran disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang berilmu niscaya mesti akan ketemu orang yang lebih berilmu. Dan dulu para ulama punya tradisi yang hebat luar biasa ketika mereka berusaha terus menerus mencari ilmu. Sampai ada misalnya Imam Bukhari punya guru berapa? 1000. Ya, gurunya sampai 1000, berguru kepada 1000 guru, terus menerus begitu. Imam Shibli mengatakan saya berguru kepada 400 guru dan mendapatkan 4000 hadis Nabi SAW dari 400 guru.
Begitulah para ulama, mereka ilmunya banyak. Yang kedua, ulama itu di hatinya penuh dengan keyakinan. Ya. Kalau kemudian ulama mengatakan sedekahlah dan ulamanya tidak sedekah, maka disebut Quran kabura maqtan indallah, benci murka Allah kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa ulamanya tidak ikut sedekah? Boleh jadi tidak punya keyakinan tentang sedekah. Jadi keyakinan di dalam hatinya begitu kokoh dan tingkah paripolahna teu seueur teuing carekeun Allah. Artinya apa? Adab. Yang disebut ulama itu sekaligus punya ilmu, sekaligus punya iman dan keyakinan, sekaligus beradab. Ada ulama, ada udaba. Kalau udaba orang yang beradab, dan sekaligus baru disebut ulama kalau dia punya adab. 3 karakter ulama: ilmunya, keyakinannya, dan akhlak atau adabnya. Ini yang disebut dengan ulama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam mengikuti mereka itu merupakan sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Tanpa mengikuti mereka khusus dalam bab agama, bahkan disebutkan orang yang tidak punya guru mempelajari agama tanpa guru, maka gurunya adalah iblis. Seseorang mempelajari agama tapi tanpa bersanad kepada guru, maka yang jadi gurunya adalah iblis. Bahkan khusus dalam tafsir Al-Quranul Karim, sangat dilarang seseorang menafsirkan Al-Quran sekehendak keinginannya tanpa berdasar kepada apa yang diriwayatkan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, bab itu Bapak Ibu sekalian, karena itu sekali lagi ini adalah tentang ilmu, tentang ulama dan kewajiban mengikuti mereka. Nah, yang ingin disampaikan lebih banyak insya Allah pada kesempatan ini adalah bagaimana Quran menggambarkan jenis-jenis ulama. Ada ilmu, ada ulama, keutamaan mereka, kemudian kewajiban mengikuti mereka, dan keempat insya Allah bahasannya adalah tentang ulama-ulama, jenis-jenis ulama yang dikenalkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin kalau Bapak Ibu membawa mushaf atau bawa HP, bisa dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang jenis-jenis ulama di dalam Al-Quran. Yang pertama, ulama itu sendiri. Nanti Bapak Ibu boleh buka di dalam Quran surah Fatir ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Yang saya pegang ini Mu'jam Mufakhras. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang malah lebih canggih. Ada yang versi online gitu Pak. Kalau ini masih manual, saya buka di kitabnya. Ulama itu terurang berapa kali ketahuan dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada salah satu ayat di dalam Al-Quran tentang ulama. Kalimatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata ulama itu terurang 2 kali. Salah satunya adalah dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Kata ulama yang tadi disebutkan orangnya memiliki ilmu,
memiliki keyakinan dalam hati, tingkah atau yang ditunjukkannya penuh dengan kemuliaan, akhlak, itu standar. Jadi semua yang disebut ulama dalam Quran memiliki 3 sifat itu. Ilmunya, adabnya, dan imannya yang kokoh. Itulah ulama. Bapak Ibu sekalian, tapi perbedaannya ada di mana? Yang pertama, ulama disebutkan dalam surah Fatir ini adalah orang yang waro. Jadi ulama itu selain ilmu, adab, dan imannya juga waro. Waro itu apa? Kehati-hatian, apik. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran mengatakan orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka dia akan berhati-hati. Kehati-hatian itu hadir karena rasa takut di dalam hati. Maka dia tidak sembarang mengucapkan kalimat. Kalau ada orang sembarang berkata-kata, berarti jauh dari sifat ulama. Kalau ada orang sembarang mengambil sesuatu, halal haram nanti gimana nanti, berarti bukan ulama. Karena ulama mesti punya kehati-hatian yang besar, punya kehati-hatian yang tinggi. Contoh Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya Pak Bu oleh salah satu muridnya yang bertanya tentang konsep juhud. Juhud itu bahasa sederhananya kan berhati-hati tentang dunia, bukan meninggalkan dunia. Ada yang mendefinisikan bahwa juhud adalah meninggalkan dunia. Ada juga yang mengatakan berhati-hati dengan dunia, meskipun di tangan ada dunia tapi tidak dimasukkan ke dalam hatinya, dan cara mencarinya dengan sangat hati-hati. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, Bapak Ibu sekalian, tidak berani menjawab pertanyaan juhud. Selesai dari kajian itu, murid-muridnya yang lain bertanya, "Ya Imam, kenapa Anda tidak menjawab pertanyaan tentang juhud tadi? Bukankah itu mudah Anda jawab?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Saya tidak berani menjawabnya. Kenapa? Karena saya masih makan yang bersumber dari pasar." Beliau tidak berani mengatakan, menguraikan tentang juhud, merasa tidak layak menjabarkannya, karena secara pribadi beliau masih makan di mana makanan itu bersumber dari pasar. Apa hubungannya Pak? Ya? Asal usulnya dari mana? Penuh kehati-hatian Pak. Saya pernah mungkin cerita di depan Bapak Ibu, saya ke pasar Cicadas pertama kali pindah ke Bandung, kemudian belanja, membeli seekor ayam di pasar Cicadas tuh Pak. Nah, saya dipilihkan, ini Pak bagus ayamnya, karena ayamnya pengen motong gitu Pak. Cuma waktu itu saya masih kikuk gitu Pak, belum berani atau belum pertama kali ke pasar. Kata si emangnya dipotongin, ya udah emang potongin. Ketika dipotong, si emang yang motong tukang ayam itu dipotongkan ayam, selesai dipotong dilemparkan kan Bu kemana? Nah, belum air panas tuh ke apa, ada tong dulu tuh Pak. Nanti setelah ke tong baru ke air panas. Saya pas motong itu kaget, mang sebentar, tadi baca bismillah gitu. Teuing poho deui cenah. Saya masih ingat tuh Pak. Saya nanya baca bismillah tuh. Teuing poho deui, Allah. Saya waktu itu kaget luar biasa karena itu hal baru bagi saya gitu. Akhirnya setelah itu saya diam, akhirnya sudah singkatnya transaksi sudah selesai, saya pulang dan ayam yang sudah dipotong-potong dimasukin plastik itu saya buang ke tempat sampah. Pertama kali ke Bandung Pak. Karena pemahaman saya tidak baca bismillah tidak sah. Waktu itu begitu Pak. Tapi lambat laun saya sendiri tidak termasuk yang istiqomah, jauh dari kata ulama kalau begitu. Kenapa? Besok lusanya makan ke warung nasi padang, belinya ayam. Kira-kira ayam yang di nasi padang dipotongnya bismillah apa enggak Bu? Enggak tahu, bukan enggak apa ya? Enggak tahu gitu. Kalau saya kan tadi jelas melihat enggak tahu, teuing poho deui gitu. Nah, kalau kita ke nasi padang itu, Bu beli ayam pop.
Nah pas dimakan ibu sebentar, ibu beli di mana? Potong sendiri nggak? Kata si tukang nasi padang, ya beli mah bu di pasar. Pasar mana? Pasar anu. Ibu lihat siapa yang motong? Nggak tahu. Nah inilah yang Imam Ahmad bin Hambal ragu-ragukan, tidak berani. Beliau mengatakan, menjabarkan tentang juhud karena beliau katakan saya masih makan sesuatu yang sumbernya dari pasar. Ini kehati-hatian namanya, itulah ulama maksud saya. Kalau saya jujur saja, tadi disebutkan masih nuang hayam atau pupuncitan yang disembelih yang bersumber dari pasar, berarti belum hati-hati. Tapi ada satu saat kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah kita dikirimin daging ini makanan, tapi sembelihan tetangga atau orang Madinah yang itu kategorinya ahlul kitab. Ini kita dikasih daging sesembelihan, boleh Pak dimakan apa tidak? Kata Nabi apa? Kuli samillah, bacalah saja bismillah. Ini untuk mengobati kekhawatiran Bapak Ibu kalau beli sesuatu yang sudah disembelih di pasar, maka Bapak baca bismillah kalau mau aman. Tapi kalau mau hati-hati, sembelih sendiri, rawat sendiri, sembelih sendiri, itu lebih hati-hati. Dan itulah ulama, itu warok sifatnya, apik, hati-hati. Kalau saya jujur belum bisa Pak, walaupun saya menjaga juga gitu, menjaga. Kalau saya ke pasar sekarang pasti nyembelih sendiri Kak. Sekarang saya tidak pernah ke pasar beli daging yang sudah magarantung atau sudah tercecer. Kalaupun ada, langganan saya di dia abdi Pak meser nage. Nah, motongnya di sini. Pasal Antapani gitu. Bahkan saya lihat sendiri Bang, bismillah, mohon bismillahi Allahu Akbar. Nah, tapi kan nggak selalu begitu. Kadang-kadang ya saya beli ayam di jalan, saya tidak tahu itu dari mana sumbernya. Tapi itulah hati-hati. Contoh gini Pak Bu, kehati-hatian karena rasa takut yang besar. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, beliau pernah 7 tahun tidak makan daging kambing. Gara-gara apa? Gara-gara di masanya ada hima. Dalam hadis itu ada hima. Dalam Arba'in An-Nawawiyah ada definisi hima. Hima itu apa? Tempat penampungan binatang-binatang yang itu merupakan zakat. Contoh ada zakat kambing, ada zakat sapi, ada zakat unta gitu. Kalau di kita mah kayaknya nggak ada Pak ya yang bayar zakat unta, zakat kambing gitu. Karena tidak banyak kalaupun merawat. Yang banyak perawatannya minimal 40 kambing harus keluar 1 ekor gitu. Sapi, unta demikian. Ini di masa itu zakat itu ada zakat peternakan. Yang dikeluarkan pasti ternaknya lagi. Dikumpulkanlah di Baitul Mal. Tempat pengumpulannya namanya hima. Hima itu dibobol orang Pak. Jadi kambing yang dititipkan di Baitul Mal dari kambing-kambing zakat itu dicuri orang. Nah, maka sejak detik itu Imam Abu Hanifah tidak makan kambing. Sampai kapan? 7 tahun lamanya. Setelah ia tanya ke sana kemari, berapa lama kira-kira usia kambing? Kalau sampai dari umur itu sampai mati, maka dikira-kira 7 tahun baru mati. Takutnya belum mati, maka Imam Abu Hanifah meskipun suka makan kambing, gak lagi makan kambing. Gara-gara tidak mau yang masuk ke dalam mulut dan perutnya sesuatu yang haram, atau paling tidak sesuatu yang subhat. Nah inilah ulama. Haram apalagi subhat, makruh saja ditinggalkan. Ini pelajaran yang luar biasa tentang kehati-hatian para ulama. Contoh Imam Haramain, dan ini dilakukan oleh Nabi Pak. Saya langsung ke Nabi saja, tidak kepada Imam Haramain. Nabi SAW satu saat mendapati Sayyidina Hasan dan Husain cucunya itu sedang duduk dan kemudian memakan sesuatu, dan ternyata ketika dilihat itu adalah kurma, dan kurma yang dimakan itu adalah kurma zakat. Kurma zakat dimakan oleh siapa? Hasan dan Husain cucunya Nabi. Oleh Nabi dia Pak, dibukakan mulutnya, dikorek-korek, suruh dimuntahkan. Kenapa? Karena zakat tidak diperkenankan untuk Nabi dan Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Haram hukumnya Nabi dan keluarga menerima zakat. Kalau infak, sedekah, hadiah boleh, tapi kalau statusnya zakat, Ahlul Bait haram menerimanya. Demi agar tidak masuk sesuatu yang haram, sampai Nabi apa?
keluarkan tuh dari mulutnya, dimuntahkan. Nah, ini kehati-hatian. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Jadi yang pertama, ulama surah Fatir ayat 28. Orang yang berilmu, punya akhlak yang tinggi, kokoh keimanannya, sekaligus punya rasa takut yang besar kepada Allah, sehingga perjalanan hidupnya penuh dengan kehati-hatian. Itu yang pertama, ulama. Yang kedua adalah ahlu dzikri. Ada ulama yang namanya ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu dalam Al-Qur'anul Karim, contoh Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, misalnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau kepada ahlu dzikri. Bertanyalah engkau kepada ahlu dzikri jika engkau tidak mengetahuinya. Siapakah ahlu dzikri itu? Ulama yang tadi karakternya jelas, ilmunya, imannya, dan akhlaknya. Tapi spesifik untuk ahlu dzikri, Bapak Ibu sekalian, itu adalah orang yang kuat sekali hafalannya. Nah, kalau sekarang yang dekat dengan kita, misalnya ada Ustadz Adi Hidayat. Kalau saya misal menganalogikan zaman sekarang, salah satu yang disebut ahlu dzikri. Karena apa? Kuat sekali hafalannya. Ustadz Abdul Somad, Ustadznya Gus Baha, itu Masya Allah, ilmunya luar biasa, tetapi juga sangat kuat hafalannya. Yang saya dengar, belum saya lihat Pak, yang saya dengar ketika para muridnya diminta membacakan tafsir, bukan ayat. Kalau Quran itu kan ada ayatnya, ada tafsirnya. Kalau ayat berarti hafal Quran. Dan Gus Bah sejak kecil sudah hafal Quran. Sejak 12 tahun sudah selesai hafalannya. Hafal Quran, karena bapaknya hafal Quran, beliau juga hafal Quran. Tapi yang saya maksudkan adalah tafsirnya saja beliau hafal Pak. Jadi ketika baca Quran berikut tafsirnya. Tafsirnya setiap titik komanya sampai hafal. Para santrinya baca, disuruh baca, salah. Beliau tidak melihat tapi tahu kesalahannya ada di mana. Titik komanya tahu persis. Itu yang disebut dengan ahlu dzikri. Hafalannya sangat kuat, kokoh sekali hafalannya. Ya kalau merujuk ke zaman para ulama salaf, contoh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi, beliau pernah mengatakan begini, saqautu liwaqi'in su'ahibzi. Aku pernah curhat kepada guruku Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, su'ahibzi, tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i mengaku buruk hafalannya. Padahal kita tahu Imam Syafi'i itu sampai ditutup telinganya oleh dirinya, gara-gara kalau kemana-mana itu semua terekam. Dan Imam Syafi'i itu termasuk orang yang mudah hafal, susah lupa. Kalau saya susah hafal, gampang lupa. Kayak saya hafal gancang poho. Imam Syafi'i itu, tapi ngakunya apa? Susah. Saya menghafalnya susah. Ibnu Hajar al-Asqalani itu sudah 5 tahun belajar kepada gurunya, pamit pulang Pak, karena susah hafal. Susah sekali hafal. Pulang ke rumah dia pamit, enggak, saya mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi, mau pamit saja. Malu, sudah 5 tahun belajar tetapi tidak kunjung hafal. Pas pulang, akhirnya di perjalanan dia menemukan pelajaran dari Cikaracak, Ninggang, Batu, Laun-Laun, jadi Legok. Maka disebut Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anak batu. Karena dia pulang lagi ke gurunya, tidak, wahai guru, saya tidak jadi pulang ke rumah. Saya akan terus melanjutkan pelajaran. Gara-gara apa? Gara-gara batu yang akhirnya juga jadi dekok. Gara-gara apa? Cikaracak. Makanya Ibnu Hajar itu orang alim.
Ya, jadi Al-Hafiz. Al-Hafiz itu gelar, Pak, bukan untuk orang hafal Quran. Zaman dulu, jangan zaman sekarang beda. Kalau sekarang, mohon maaf bahasanya di downgrade tuh, Pak. Jadi levelnya beda. Sekarang tuh orang hafal Quran disebut apa? Al-Hafiz. Padahal bukan peruntukannya, zamannya, di zamannya Hafiz itu untuk orang yang memiliki hafalan Quran lebih daripada 300.000 hadis. 300.000 hadis. Kalau Quran sudah dihafal pasti dan tidak pernah disebut Hafiz. Hafiz itu kalau hafal hadis, untuk hadis, karena Quran itu sudah harus dihafal sejak kecil. Dan Hafiz adalah untuk para penghafal hadis. Padahal ngakunya apa? Buruk hafalannya. Padahal itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita kenal dalam Al-Quran contohnya tadi ahlul dzikri. Ahlul dzikri itu adalah ulama. Ulama dalam arti yang lain, mohon maaf saya buka dulu ayatnya. Boleh Bapak Ibu nanti dicari ahlul dzikri itu ada di mana di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Jadi ulama yang kedua kuat kokoh hafalannya, meskipun sudah berusia sepuh misalnya, tetapi itu Quran, itu hadis, itu kitab semua tersimpan, terekam jelas di dalam ingatan-ingatannya. Itulah ahlul zikri. Nah, contoh Ustaz Adi Hidayat itu kan Bapak Ibu lihat sendiri. Kemarin mungkin ada yang hadir ke Usdai. Ya, itu hadis ngelotok sampai nomornya gitu. Quran sampai ayat dan letaknya gitu. Itu yang disebut ahlul. Tidak banyak loh Pak yang begitu. Itu ulama yang memang kokoh, kuat sekali hafalannya. Tapi kalau lihat curhatan Imam Syafi'i, syaqautu liwaqi'in su'ahibdi, ketika aku lupa, banyak lupa, maka aku curhat kepada guruku Imam Waqi. Apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, agar tidak cepat lupa, agar tidak banyak lupa, maka sekali-kali jangan pernah melakukan maksiat dan dosa. Kenapa suka lupa? Seerti dosa. Itu kata gurunya Imam Syafi'i. Kalau mau cepat hafal dan kokoh hafalan, harus tinggalkan dosa. Kalau masih banyak dosa, hese apal dan can poho. Jadi kalau itu dialamatkan kesalahannya kepada usia, ada gue sekolah Ustadz Abdi mah ternyata salah, bukan karena usia, tapi karena dosa. Karena juga ada Bapak Ibu sekalian, seorang yang menghafalkan Al-Quran di usia 60 tahun, tapi memang sudah punya bekal. Seorang ibu 60 tahun dia menghafalkan Quran. Seingat saya dengar ini, kisah ini dari Ustadz Ahmad Jazil Al-Hafiz, kalau kita sekarang sebut penghafal Quran. Ustadz Ahmad Jazil cerita, saya ikut daurah hafalan Quran waktu Ramadan mungkin 5 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ahmad Jazil cerita, ada orang yang menghafalkan Quran di usia 60. Tersepuh tacan, tacannya 60 tahun mulai menghafal. Ternyata 63 tahun selesai. 3 tahun selesai hafal Quran 30 juz. Jadi tidak mesti harus masih muda apa sesuai dah budak ngora cek bapak teh. Ente Pak, hari niat mah sudah sepuh juga bisa. Tapi tadi jangan sekali-kali melakukan dosa. Kata Imam Syafi'i, guruku mewasiatanku fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kenapa? Fa innal ilma nura, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Jadi yang kedua ahlul dzikri, yaitu ulama yang banyak kokoh kuat hafalannya, yang bisa dilihat dalam Quran surah An-Nahl dan surah Al-Anbiya. Yang berikutnya, istilah ulama itu Bapak Ibu bisa diketemukan dalam surah Al-Maidah contohnya. Istilahnya adalah ahbar.
al-ahbar. Jadi tadi al-ulama, yang kedua ahlul zikri, yang ketiga al-ahbar. Al-ahbar itu terulang 3 kali dalam Al-Quran. 3-tiganya juga ulama. Kalau ulama tadi disebutkan, 1, kokoh kuat banyak pemahaman ilmunya. 2, kokoh keimanan keyakinannya. Akhlaknya juga mulia, yang ditunjukkannya itu selaras dengan yang ditunjukkan Nabi. Mulia sekali akhlaknya. Jadi ulama itu murah senyum, ulama itu handap asor, ulama itu kata-katanya enak didengar, tidak menyudutkan, tidak menyakiti gitu Pak. Ya, akhlak itu kan Bapak Ibu sekalian selalu di atas ilmu. Tapi hati-hati kalau Bapak mengatakan akhlak selalu ada di atas ilmu, atau akhlak ada lebih utama daripada ilmu. Ini hanya tepat diucapkan oleh orang yang ngaji. Nggak pernah ngaji, bilang apa? Akhlak lebih utama daripada ilmu. Dia sendiri tidak pernah ngaji. Nggak layak mengatakan akhlak di atas ilmu kalau sendirinya tidak ngaji. Yang ngaji mengatakan akhlak tapi lebih utama daripada ilmu, tepat. Yang ngaji enggak, akhlak tidak punya. Ini kita ingin ulama itu jelas akhlaknya pasti akan sangat mulia, dilihat dipandang mata, kita akan senang melihatnya. Nah, yang ketiga, ulama itu al-ahbar. Bapak Ibu boleh buka, boleh lihat nanti Quran surah Al-Maidah ayat ke-44. Surah Al-Maidah ayat 44. Atau boleh dibuka nanti surah Al-Maidah ayat 63. Al-Maidah 44, Al-Maidah 63. Itu adalah ayat tentang al-ahbar. Ahbar itu jama dari habrun. Habrun itu tinta. Tinta. Artinya apa? Ulama selain ilmunya banyak, keyakinannya, imannya kokoh, akhlaknya mulia. Tadi ada yang kuat hafalannya, ada yang punya rasa takut dan hati-hati dalam hidupnya. Ada juga ulama yang sregep, senang mengarang kitab, menulis ilmu. Habrun itu tinta. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sekarang bisa memahami banyak hal? Karena tintanya para ulama. Sehingga diukur nanti Pak, menurut Bapak kira-kira nih Pak, antara darahnya para syuhada dengan tintanya para ulama, itu lebih mulia mana? Ya, kan sama-sama cairan tuh Pak. Satu warna merah, yang dua warna hitam misalnya. Satu tinta, satu darah. Darah ulama, mohon maaf, darahnya syuhada dan tintanya ulama. Kira-kira kalau ditimbang itu beratan yang mana? Ternyata beratan tintanya para ulama. Karena ia tidak mungkin dan mau untuk menjadi syuhada kalau tidak baca pesan para ulama. Bapak mau jihad gara-gara apa? Gara-gara ilmunya ulama. Dengar, kalau nggak dengar, baca. Ternyata ketika dibaca, ya Allah, ternyata jihad itu adalah setelah hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Puncak dari iman setelah hijrah adalah jihad. Dan kalau jihad, tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Ya, apapun itu, kalau jihadnya tidak pulang. Kalau jihadnya pulang, itu kalah dengan zikir Bapak tuh. Jihadnya pulang, kalah dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalah tuh Pak, lebih utama subhanallah. Kalau jihadnya pulang dan pulang lagi. Tapi kalau jihad tidak pulang, artinya mati syahid, maka apapun kebaikan akan dikalahkan oleh syahid. Tapi dibanding dengan ulama yang tadi menulis tintanya itu begitu menjadi sabab hidayah banyak orang, maka ulama mengatakan tinta ulama jauh lebih berat dalam timbangan amal daripada darahnya syuhada. Karena dia tidak mungkin mau jadi syuhada kalau tidak tahu ilmunya tentang keutamaan mati syahid dari para
ulama. Jadi yang ketiga, ulama itu ahbar, sergap nulis. Saya kemarin Bapak Ibu ngaji Selasa. Ini hari apa ya? Kamis ya. Nah, Selasa itu kemarin ada rutinan di Masjid An-Nur, Jalan Kalijati 5. Sudah setahun mungkin lebih sedikit. Nah, itu ngajinya kitab Minhajul Muslim. Masuk di bab sholat. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada sunnah sholat, ada rukun sholat, ada makruh di dalam sholat, ada batalnya sholat, ada sholat berjamaah, ada bab sholat jamaah itu syarat imam. Masuk ke syarat-syarat imam. Imam itu syaratnya apa? Itu diuraikan, Pak. Saya bawa kitab tentang syarat imam karangan Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ada 11 jilid, Bu. Jadi segini kitabnya. Saya bawa jilid kedua tentang syarat imam, bab sholat. Itu 11 jilid itu Bapak Ibu, satu jilidnya 1590 halaman. Berarti kalau 11 jilid Bapak hitung sendiri karangan ulama. Dan itu sekarang, belum lama meninggal. Sekarang yang melanjutkan tradisi keilmuannya adalah putranya, yang juga sama-sama alimnya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Zuhaili, bukan Wahbah. Ya, itu kan Wahbah Al-Zuhaili, ini Ahmad putranya. Karangannya berapa? Saya punya di rumah kitabnya, 11 jilid, Pak. Satu jilidnya 1590 sekian. Yang jilid kedua saya baca 1596 halaman. Itu ulama yang sergap nulis syarat imam menurut 4 madhab. Diurai itu, Pak. Hadisnya ini semuanya lengkap ya Rabbana gitu. Kita lihat dan semuanya sepakat ulama-ulama itu bahwa syarat mutlak seorang imam adalah faqih yang paling utama. Faqih itu apa? Tahu ilmu hukum tentang sholat. Kalau bacaannya itu nomor berikut, nomor 2, nomor 3. Tapi yang paling utama dari 4 madhab itu mengatakan semua ulama yang namanya imam harus faqih. Faqih itu apa? Paham ilmu sholat, hafal Qur'annya, Pak, tapi nggak paham ilmu sholat. Bahaya nggak, Pak? Lihat, Pak, contohnya. Ini nggak paham ilmu sholat, paham Quran, hafal 30 juz. Bagus nggak, Pak? Senang kita ya. Tapi ternyata imamnya nggak pakai ilmu. Dia imam tidak lupa duduk tahiyat awal. Imam langsung, ini kejadian di tempat saya, Pak, di Masjid Darut Taqwa, Jalan Tanjung Sari. Saya terlambat sholat waktu itu karena bawa anak saya. Imam rakaat ketiga, tapi tadi lupa tahiyat awal. Pas saya datang, makmum pada duduk. Bilang apa? Subhanallah. Di pojok subhanallah, tengah subhanallah. Semua bilang subhanallah. Yang suka ngaji bareng saya berdiri. Tapi yang nggak ngaji kan banyak yang nggak ngaji, Pak. Isya kan bisa 4 baris misalnya. Sisanya subhanallah, subhanallah. Saya pas datang, ya Allah, ini pasti imamnya lupa tahiyat. Maka saya bilang semuanya berdiri. Saya teriak tuh, Pak. Pas saya datang ke masjid kan terlambat 2 rakaat, semuanya berdiri. Berdiri, Bapak-bapak, berdiri. Saya teriak-teriak, hanya pada berdiri. Imamnya untungnya paham. Hafal Quran juga, tapi 15 juz. Tidak sampai 30 juz. Nah, imamnya paham, imam kekeh tidak mau duduk, Pak. Subhanallah, kekeh imamnya begini, rakaat ketiga. Selesai sholat, akhirnya kan mendekat. Ustaz gimana ini? Oh gitu. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya sampai jelaskan loh, Pak. Sampai jelaskan, diumumkan di masjid. Tahiyat awal itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah abad dalam sholat. Ketinggalan tahiyat awal tidak akan jadi batal, tidak sempurna. Sholat nanti ganti dengan sujud sahwi. Bahayanya apa kalau nggak pakai ilmu, Pak? Imam berdiri, Allahu Akbar, kata makmum, karena makmumnya nggak ngaji, nggak tahu itu sunnah abad, subhanallah, subhanallah gitu, Pak. Imamnya akhirnya, oh iya, saya tidak tahiyat awal. Imamnya duduk. Batal nggak, Pak? Batal. Hafal Quran tapi nggak pakai ilmu. Maka imamnya batal sholatnya karena nambah rukun. Nah, ini ilmu. Makanya karangan ulama tentang ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Saya menguraikan itu, saya bilang ini kitabnya. Berapa?
11 jilid. Dan satu jilidnya 1590 sekian halaman. Berarti 16.000 lebih halaman yang dikarang oleh ulama. Jadi kalau bacanya banyak, pikniknya banyak. Kalau pikniknya banyak, penglihatannya banyak, pendapatnya banyak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan apa tadi? Akhbar. Akhbar itu yang sergap nulis, banyak karangan kitab-kitabnya. Banyak karangan kitabnya, dan sekarang tradisi itu sudah berkurang. Hanya sedikit ulama yang kategori al-akhbar. Ayo mubalik masalah, Bu. Kalau ustaz mubalik penceramah banyak, masuk TV, pakai gamis, pakai apa? Sorban, sudah jadi ulama tuh, Pak. Apalagi kalau masuk di majelis ulama. Nah, majelis ulama. Tapi apakah itu ulama? Bapak Ibu yang melihat itu, oh ini kategorinya ulama yang luar biasa, takut kepada Allah, kehati-hatiannya luar biasa, ini ulama. Yang kedua, oh kalau ini disebutnya ahlul dzikri karena hafalannya kuat. Tapi syarat yang tiga di awal tidak boleh digugat gitu. Syarat ilmu, syarat apa? Akhlak dan iman. Nah, yang ketiga, oh ini kategorinya al-akhbar. Kenapa? Karangannya banyak sekali, kitabnya banyak gitu. Tafsirnya, contoh Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu ulama dan ngarang kitab. Jarang ada Pak yang mengarang tafsir ya. Kemudian ada Hamka, ada tafsir apa? Apa? Al-Azhar. Nah, itu ulama yang sekaligus juga al-akhbar karena banyak karangannya. Baik, yang ketiga dia apa? Al-akhbar. Yang keempat namanya robbaniyun. Terulang robbaniyun, robbaniyin dan ribbiyun. Tiga-tiganya sama. Suratnya masih sama, Bu. Ibu kalau buka tadi suratnya masih di Al-Maidah ayat 44 dan Al-Maidah 63. Itu khusus di ayat 44 ada kata-kata Robbaniyun. Ya, itu ulama bukan? Ulama. Cuma memang alamatnya ulama di zaman Nabi Musa. Ya, tapi ulama, ada nabi, ada ulama. Saya sampaikan tadi ulama itu yang nyekor sama nabi, yang ilmunya banyak mengambil dari nabi. Makanya disebutlah oleh kita kiai kokolot ilmu agama Islam. Kiai ngarang itu mau kalimat itu. Kiai, ustad. Bedanya kiai sama ustad apa, Pak? Dulu saya percaya kiai itu istrinya 2, kalau ustad 1. Tapi sekarang sudah batal, Pak. Itu preposisi sudah ganti, Pak. Yang namanya kiai dan ustad sudah tidak lagi beda. Karena ustad sudah istri 2. Ustad dan istri 3 juga ada. Jadi mau kiai mau ustad. Bedanya kalau saya bilang, kalau kiai mah sekarang definisikan, kalau kiai punya pondok, kalau ustad tidak, tapi ada ustad punya pondok, gitu ya. Ustad itu guru bahasa Arab, makanya jangan sampai panggil tad. Jangan, Pak, itu ustad artinya guru, kita panggil tad, gur gitu. Guru itu bahasanya bukan bahasa kita, Pak. Gu dan ru, bahasa asing, Pak. Sanskerta apa? Ru. Gu itu artinya obor. Ru itu kegelapan. Ru, obor, ru kegelapan. Obor kegelapan. Guru itu yang menerangi. Obornya, ilmunya membuat kita terang benerang. Nah, ada lagi ustad, bahasa Arab ustad. Ya, ustadzah. Kalau bahasa Sunda banyak, ajengan. Kalau saya di Wetan, di Ciamis, Tasik itu aang. Kalau di Garut, ceng, aceng, ya. Kalau di Banten itu buya, gitu. Atau apa lagi, Pak? Ada lagi kewetan itu gus, ya, gus gawagis itu jamak dari gus. Gitu. Ada lagi yang ke sana ke apa? Lorak di apa? Madura. Intinya mereka orang-orang alim lah, gitu ya. Jadi definisi-definisinya banyak. Nah sekarang ada robbaniyun. Keempat, robbani itu siapa? Sama ulama dengan 3 karakter utama tadi,
tapi robbaniyun sregepnya, senengnya ngaji. Bukan mualim Pak. Kalau saya itu jarang ngaji, maka jauh dari kategori ini. Ilmunya juga nggak ada, akhlaknya belum tentu bagus, imannya belum tentu kokoh. Ini mah sudah 3 karakter dengan kesenangannya ngaji. Nggak pernah kemana-mana, jarang terbang, jarang ngisi pengajian. Yang ada orang datang ngaji. Dulu Imam Malik Pak didatangi ke Madinah, datanglah Harun ar-Rasyid. Sampai di Madinah, Harun ar-Rasyid kan ada rumah apa Pak? Kalau sekarang tuh rumah dinas gitu ya, rumah pejabat gitu kan. Presiden nih Pak datang ke Madinah, kemudian disiapkan rumah, memang rumah presiden. Sampai di sana dia utus ajudannya, tolong panggilkan Imam Malik ke sini. Malik bin Anas datang ke rumah saya. Presiden lupa yang manggil gitu. Untuk apa? Ajarin anak-anak saya ngaji. Maka ketika datang ke Masjid Nabi, Imam Malik sedang dalam majelisnya. Melihat wajahnya saja, itu Bapak Ibu sekalian, si ajudan tadi nggak berani nyela. Wibawanya luar biasa. Ulama begitu. Sampai selesai ngaji baru didekati. Saya utusannya Khalifah Amirul Mukminin. Ya, ada apa? Saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada Anda bahwa beliau sudah sampai di Madinah. Lantas beliau minta Anda untuk datang ke rumahnya untuk mengajari ngaji anak-anak dan keluarganya. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yukta la yakti. Berani loh Pak mengatakan begitu. Ilmu itu didatangi, gak datang sendiri. Berani Pak? Kepada siapa? Presiden yang minta ke sini. Al-ilmu yukta la yakti. Ilmu itu didatangi. Kalau mau ngaji presiden dan keluarga datang ke sini. Keren loh Pak. Zaman sekarang mana ada gitu. Ya, kata presiden, Ustadz ngaji di Istana Negara, datang nggak Pak? Udah datang Pak, amplopnya gede. Datang ke sana Pak, terkenal nanti masuk TV. Hubungannya nanti dengan popularitas. Sudah datang ke istana, itu bukan ustadz biasa-biasa. Tapi enggak, Imam Malik nggak begitu. Kalau mau ngaji sini, jangan saya datang ke sana. Dan itu susah Pak zaman sekarang. Ya. Maka ada yang disebut dengan ulama ar-rabbaniyun. Ar-rabbani itu nggak mau dia diundang ke sana, kemana, datang ke sini kalau mau ngaji. Kenapa? Karena kalau datang di situ, Gus Baha contoh yang paling tepat untuk mendefinisikan ini. Gus Baha itu jarang Pak diundang kemana-mana dan beliau tidak pernah mau direkam. Yang rekam itu rekaman sendiri saja. Bukan beliau yang punya manajemen gitu, enggak. Beliau nggak punya. Beliau nggak suka diundang. Ya. Kalau mau ngundang saya, bawa kitab. Semua kitabnya siapkan. Mau kitab apa? Hatta diundangnya ke Tebuireng, ke Lirboyo, ke Pelosok. Baru saya datang ke situ untuk acara, sesuatu acara, tapi semuanya bawa kitab. Contoh ke Tebuireng, tapi saya minta kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang dibuka sama-sama. Jadi ngajinya begitu. Itu namanya robbaniyun. Bukan tabligh, ceramah seserian. Kan kita kadang-kadang saya Pak diundang ceramah ke satu tempat. Pesannya Ustaz punten cing lucunya. La ilaha illallah cek abdi teh. Jangan undang saya tuh ceramah kita lucu-lucuan. Ya, undang Mang Sule aja Pak suruh ceramah, suruh ngalawak gitu. Kan gini Pak, tradisi sekarang begitu. Apalagi di daerah-daerah itu sudah bergeser. Ngaji itu bukan tuntunan tapi ya tontonan Pak. Saya diminta sing lucunya Ustaznya. Astagfirullah, saya jadi bingung. Saya nggak jadi deh ngajinya, saya nggak bisa ngelawak sih bilang. Saya bukan alumni akademi lawak. Saya nggak bisa ngelawak. Dan begitu Pak, itu biasa. Saya ke Panjalu, karena mertua saya di Panjalu. Sampai sana oleh bibi saya, ayah pengawasan nanti ayah ngisi ya. Sudah diundang banyak orang. Sudah mau ngaji jam 11 malam baru mulai. Karena sambutan yang banyak. Saya sudah jam 9 sudah tidur biasanya. Jam 11 suruh ceramah di panggung. Sudah begini ya Pak. Pas naik ke atas suruh ngelucu, nggak bisa. Saya bukan itu tipenya dan bukan ulama memang. Hanya mubalik yang saya ngaji begini aja gitu. Ya, nggak bisa. Tapi ada orang yang ngajinya seperti Gus Baha itu jarang ada Pak. Coba Bapak lihat. Sekali dia mau coba-coba undang Gus Baha, tidak mungkin bisa. Kalau mau kata beliau undang saya tapi bawa kitab apa? Sok ngaji kitab siapa? Gitu yang beliau kehendaki. Ya kalau Ustadz mubalik seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad memang banyak beredar. Dan itu tidak salah.
Tapi kategorinya saya bedakan tadi. Ini robbaniyun, khusus untuk orang yang sergap ngaji. Gus Qayyum Mansur, Pak, boleh tanya. Gus Qayyum Mansur itu di mana? Rembang atau mana, Pak? Jawa Tengah, Pak ya? Nah, Gus Qayyum boleh cek. Kitabnya 4 rumah. Bapak boleh cek, kitabnya ada 4 rumah. Isinya kitab semua. Memang ngaji, Pak. Tukang ngaji, gini aja ngaji beliau. Ngajar. Beliau bilang apa? Saya ketika belajar sama bapak saya, sehari belajar kitab 23. Jadi kalau kita ngaji sejam itu belum apa-apa, Bu. Ini kan kita belum sejam udah nundutan. Badai rabbaniyun kumaha orang mah. Can ge sajam tos ngeplet begitu. Kalau rabbaniyun itu sergap ngaji, anteng. Mbah Maimun Zubair itu gurunya Gus Baha. Itu kalau ngaji dari habis subuh sampai jam 10. Selesai istirahat, nanti habis zuhur ngaji lagi sampai asar. Terus anak saya di Tebuiran, Pak. Sekarang ada di sini. Saya telepon WA ustadznya. Ustadz, Undan lagi kangen banget. Anak saya sedang apa? Jam 10:30, Pak. Saya WA tuh ustadz pembimbingnya. Baik, Pak, ini anak Bapak. 10:30 lagi setor hafalan. Padahal ngajinya bangun dari jam 4. Tradisi begitu dilakukan di pondok pesantren. Apa namanya? Robbaniyun, sergap ngaji gitu, Pak. Ngaji, dan itu ditempuh dalam waktu yang lama. Ya pantas ilmunya banyak. Ya, kalau ngaji sebentar ya sebentar. Belum lagi sudah sebentar ngajinya sedikit. Yang nggak banyak apa? Canda. Gitu. Ya, karena kita kadang-kadang yang viral begitu, Pak. Saya pernah undang seseorang, diundang dari Bandung, orang Bandung, ustadz yang viral waktu itu. Diundang karena desakan jamaah. Ustadz tuh undang, lagi rame, sok atuh diundang cek abit, diulang ke masjid. Penuh, Pak, karena pengen lihat viralnya. Pas ngaji 1 jam kurang lebih, ada isinya. Zong, Pak, selesai ngaji teh pulang. Ibu, bapak, saya bilang tanya besoknya, dapat apa kemarin? Resep Ustadz susurian. Jadi memang bukan robbaniyun yang dikaji, bukan ilmu, tapi susurianana we bu dikejar. Ada, dan itu sudah jadi apa ya? Kebiasaan. Oke, baik, Bapak yang keberapa tadi? Keempat, robbaniyun itu yang sergap ngaji, hari-hari ngaji begitu. Dan ini ulama-ulama dulu tradisinya memang begitu. Yang kelima, yang terakhir, ar-rasikhuna fil ilmi. Rasikhun fil ilmi itu dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Siapa rasikhuna fil ilmi? Ulama yang disebutkan dengan karakter-karakter tadi, tapi juga beda sendiri. Kenapa? Rasikhuna fil ilmi itu adalah orang yang bahasa Sundanya masagi. Masagi. Ilmunya itu spesialisasinya bukan satu, tapi semuanya spesial. Saya baca tentang biografinya Ibnu Khaldun. Muqaddimahnya saja itu sudah jadi ilmu tersendiri yang diurai banyak hal. Urusan ekonomi ada di sana, cerita politik ada di sana, ahli sejarah sudah pasti, ahli semua apa. Jadi ulama dulu itu ilmunya apa? Masagi, mendalam. Rosikh itu dalam, ilmunya bukan cangkang, tapi tuntas. Memang belajarnya dulu tradisinya tuntas. Kalau ngaji bukan sepotong-sepotong. Contoh kita mau ngaji nih, harus sampai selesai satu kitab. Kitab berikutnya selesai, tuntas. Jadi mendalam. Ya kalau nggak begitu ya susah. Kita kadang-kadang ngajinya seperti sekarang ujung-ujung ke dia gitu. Ya Pak, ujung-ujung nih bukan ngaji mendalam begini, Pak. Ini mah ngaji ngisi saja. Ya, makanya Bapak yang nanti ada ngisi kajian di sini, kalau bisa yang alim, ya, yang ilmunya banyak, yang ulama tadi, mau karakter yang mana yang Bapak undang, silahkan. Itu mendalam, rasikhun lebih utama. Kalau ada orang yang mendalam ilmunya, jangan dibiarkan, kejar. Siapkan waktu, siapkan tempat, dan kita siapkan hati. Surah apa tadi? Ali Imran ayat ke-7. Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat
Ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ada ar-rasikhun. Rasikhun itu yang dalam, ilmunya nggak sekedar cangkang. Jadi ilmu apa saja memang dilengkapi sejak awal. Ulama tuh namanya Pak, ulama beneran gitu. Ilmu dari mulai ilmu tauhid. Ya, pertama kali yang dipelajarinya adalah tentang tauhid, ilmu tauhid. Nanti ia belajar ilmu Quran. Ilmu Quran itu bukan ngapal Quran loh Pak. Ada namanya ulumul Quran. Saya punya kitab, pernah belajar sedikit, nggak tuntas, cuma pernah belajar sedikit. Contoh, ada kitab namanya Manna'ul Qattan. Itu bab ulumul Quran. Belajar nanti, oh ini yang disebut dengan nasikh mansukh. Wah, ini yang disebut dengan mutlak muqayyad, nyambung dengan usul fikih. Ya, ilmu hadisnya dipelajari, ilmu alatnya dipelajari. Alat itu ilmu bahasa, balaghah, mantik, Abu Sorf sudah pasti. Ya. Kemudian ia mempelajari juga ilmu tafsir. Ya, ia mempelajari juga bahkan ilmu apa Pak? Ada yang dikenal dengan ilmu arud, ilmu tentang syair. Ada Pak, ilmu itu luas, Masya Allah. Dan ulama yang disebut rasikhun lengkap semua ada. Tentang Quran contoh Pak. Anak saya kemarin baru pulang dari pondok. Dia cerita, bapak-bapak, Masya Allah, dari 2.600 santri yang wisuda bin Nazar boleh hafal selesai, boleh menghafal ketika sudah dianggap layak menghafal. Ketika apa? Satu, hafalnya sudah 3 juz dan surat pilihan, tapi dengan spek fasohat yang distandarkan. Jadi belum boleh hafal kalau belum standar. Nggak semua boleh menghafal. Nah, anak saya belum boleh menghafal Pak. Padahal sudah hafal 13 juz dari sini, belum boleh menghafal. Kenapa? Karena belum standar. Dan saya dengar standarnya, ya Rabbana, jauh Pak. Ya. Jadi saya baca tidak pasif, tapi anak saya jauh lebih pasif. Ya, daripada saya. Pasihan anak saya sekarang baru 5 bulan, baru boleh menghafal nanti bulan Maret. Nggak sembarang menghafal. Satu itu. Dari 2.600 santri, 500 wisuda bin Nazar boleh mulai menghafal, 300 selesai 30 juz. 300 orang. Dan hanya 10 orang dari 2.600, jadi Pak 500 boleh menghafal. Yang 300 sudah selesai 30 juz. Yang 10 orang itu sudah punya sanad Qurra'us sab'ah atau Qira'atus sab'ah. Sisanya belum, termasuk anak saya belum kemana-mana tuh. Belum yang 500, belum yang 30, apalagi yang 10. Yang 10 apa? Itu sanad Qira'atus sab'ah atau Qurra'us sab'ah. Ya, sudah punya sanad cara baca 7 imam. Ya sering kita dengarkan wad duha jadi wad. Nah kayak gitu tuh. Yang sekarang bapak ibu saya baca itu kan satu riwayat. Ya, hafaz An Asim. Kita mah hafaz umum Pak, standar. An Asim, padahal ada 7 Pak. Dan masing-masing imamnya ada 2 periwayat. Berarti 14 Pak. Itu ilmu dipelajari dan boleh menghafalkan, mengilmui setelah hafal 30 juz. Dan itu baru bab hafalan. Saya bilang ya Allah, ilmu itu belum kemana-mana kita. Makanya kalau ada orang yang merasa berilmu, harus beristighfar banyak Pak. Karena pada akhirnya bukan siapa-siapa kita. Dengan ilmu fauqa kulli dzi ilmin, ini baru hafal 10 hadis sudah bisa menyalahkan orang. Padahal jangan-jangan kita belum baca hadis yang lain. Ya Pak, baru 1-2 hadis yang dihafal itu pun boleh lihat di HP. Tiba-tiba orang lain salah semua. Enggak begitu. Tradisi keilmuan itu
harus bijaksana. Jangan-jangan kita belum hafal, belum tahu, belum ketemu. Karena banyak ilmu itu ya Allah. Nah, ini rasikhun, orang yang rasikh mendalam ilmunya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, pasti akan bijaksana. Karena dia tahu, oh kalau Bapak berarti yang ini, kalau saya yang ini. Dan ilmu jadi indah Pak, disikapinya, tidak saling menyalahkan. Dan ini harus kita bangun. Masjid itu kan baitul mukmin. Orang beriman itu, ya inilah rumahnya. Jangan sampai yang lain nggak boleh ke sini. Rumah orang beriman. Kalau ilmunya makin banyak, pikniknya makin banyak, penglihatannya makin banyak, pasti pendapatnya juga banyak gitu. Dan dia bisa memilih salah satunya. Rasikhun yang kelima, orang yang dalam ilmu pengetahuannya. Mungkin itu Bapak sekalian, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak mungkin kekurangan-kekurangan yang benar dari Allah, yang masalah di kebodohan kehilangan. Cakap kaitan Pak Bu. Atas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.